wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga saya bisa memaparkan video verbatim eksistensial humanistik untuk memenuhi tugas mata kuliah teori dan praktek konseling individu yang diampu oleh Ibu Dr. Wahyu Murti Utami MPD. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ratna Mayantri, saya kelas R2 semester 4 Prodi Bimbingan dan Konseling IKIP PGRI Wates. Dalam verbatim ini, saya akan memaparkan deskripsi masalah yang nanti akan dibahas pada verbatim eksistensial humanistik dengan subjek utamanya adalah Ratna. Verbatim pendekatan eksistensial humanistik. Deskripsi masalah yang akan saya paparkan di sini yaitu mengenai masalah Ratna. Ratna adalah salah seorang alumni kelas 12 IPS SMA Negeri 7 Purworejo. Dia baru saja menyelesaikan sekolahnya pada tahun ajaran kemarin dan masih bingung untuk mencari jurusan melanjutkan ke jenjang kuliah yang lebih tinggi. Ratna berkeinginan untuk kuliah mengambil jurusan psikologi ataupun PK, bimbingan dan konseling di Universitas Muhammadiyah Purworejo. Tapi keinginan Ratna masih ditentang oleh kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya menginginkan Ratna untuk mengambil jurusan matematika. Tapi Ratna mempunyai kendala. Karena apa? Karena dari dulu dia kurang menguasai matematika. Bahkan pernah nilainya jelek ketika SMP. Ratna menginginkan sekali untuk menjadi seorang psikolog ataupun menjadi guru BK. Ratna bingung apa yang harus dilakukannya. Karena takut menyinggung perasaan kakaknya, Ratna akhirnya menemui konselor untuk berkonsultasi tentang masalah yang sedang dihadapinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Mari Mbak, masuk, monggo silakan. Gimana Mbak kabarnya hari ini? Baik, Bu. Mari duduk di tempat yang kamu anggap sesuai ya, yang kira-kira kamu cocok. Ya, kamu cocok di sini, duduk sini, merasa tenang. Iya, Bu. Mbak Ratna udah kenal dengan saya? Sudah, Bu. Sudah kenal dengan saya, nama saya ya? Iya, Bu. Nama saya? Budela. Iya. Mbak Ratna, ini dari mana Mbak Ratna? Apa ada keperluan dengan saya? Tiba-tiba ingin bertemu dengan saya? Saya dari rumah, Bu. Saya bercerita sedikit Cerita. kepada Ibu. Ya. Iya. Apa yang ingin diceritakan? Apakah hal-hal tentang masalah Mbak Ratna atau mungkin hal-hal lain yang membuat Mbak Ratna galau dan bingung? Iya, Bu. Begini, Bu, saya mau curhat sedikit. Iya. Saya itu kemarin baru lulus SMA dan saya itu pengen masuk ke jenjang yang lebih tinggi dan saya itu pengennya itu masuk di jurusan yang sesuai dengan keinginan saya, yaitu jurusan BK. Dan tapi kakak saya itu tidak menyetujui saya masuk di jurusan BK. Kakak saya menginginkan saya masuk di jurusan matematika, Bu. Ya, alasannya apa? Kenapa Mbak Ratna tidak mengikuti kakak, malah menginginkan untuk masuk jurusan konseling ya, bimbingan dan konseling tadi ya? Saya ingin memperdalam ilmu-ilmu kejiwaan, Bu. Saya ingin mempelajari itu. Kemudian mungkin kalau kakak Mbak Ratna inginnya Mbak Ratna di matematika. Iya, Bu. Mungkin dari kakak Mbak Ratna pernah memberikan saran atau apa kenapa Mbak Ratna disuruh untuk memilih jurusan matematika? Iya, Bu, supaya saya bisa jadi guru matematika dan itu saya bisa lebih dalam tentang matematika. Ilmu matematika. Tapi Mbak Ratna dari dulu tidak menyukainya ya? Iya. Kenapa? Kenapa dari dulu tidak menyukai pelajaran matematika? Saya sulit itu sih, Bu, kurang
berhitung gitu. Jadi saya tuh nggak minat sama sekali sama matematika dari sejak SD. Oh, dari SD. Mungkin karena dari dasar itu Mbak Rana jadi merasa takut ya untuk mengambil jurusan pendidikan matematika mungkin ya. Nah, kalau yang di mana universitas yang Mbak Ratna mau ambil itu? Di UMP. Oh, UMP. UMP adanya jurusan Pika. bimbingan dan konseling. Iya. Itu juga hampir sama dengan jurusan psikolog ya Mbak Ratna ya. Iya. Coba mungkin dari keluarga selain kakak juga mungkin ada yang lain yang juga menginginkan Mbak Ratna untuk masuk jurusan matematika. Ada Bu, ibu saya. Oh, ibu. Berarti kakak dan ibu Mbak Ratna menginginkan mungkin Mbak Ratna menjadi seorang guru matematika. Seolah-olah kalau matematika itu adalah orang yang jenius ya dalam berpikir ataupun menyelesaikan hitung-hitungan. Coba, nah dengan seperti ini sekarang Mbak Ratna merasa bingung, merasa kalau apa yang harus Mbak Ratna pilih. Iya. Kalau menurut saya nanti coba berarti kan itu dari hati Mbak Ratna sendiri ya, pilihan Mbak Ratna. Nah, kalau Mbak Ratna udah merasa yakin dengan apa yang sudah menjadi pilihan Mbak Ratna, nanti Mbak Ratna bisa menjelaskannya kepada kakak Mbak Ratna yang tadi yang tidak menyetujuinya bersama ibu. Apa alasannya Mbak Ratna, kenapa Mbak Ratna bersikukuh untuk memilih jurusan BK. Nah, kalau Mbak Ratna bisa menjelaskan dengan jelas dan pasti, insya Allah nanti kakak Mbak Ratna maupun ibu juga akan menyetujuinya. Nah, kemudian kalau misalnya besok menjadi guru BK mungkin atau menjadi seorang konseling, Mbak Ratna sudah siap ya untuk membantu orang-orang yang mempunyai masalah ataupun apa ya, membimbing mereka. Nah, coba sekarang yang saya sarankan kita coba mempraktekkan ya Mbak ya. Coba misalnya dianggap di depan Mbak Ratna itu ada kursi kosong ya, coba dilihat. Nah, itu kita lihat seperti misalnya di situ duduk kakak Mbak Ratna. Coba sekarang Mbak Ratna menyampaikan kepada kakak Mbak Ratna, soalnya di kursi itu adalah kakak Mbak Ratna, apa keinginan dari Mbak Ratna, bahwa Mbak Ratna tidak bisa menanggapi atau melaksanakan keinginan kakak yang menginginkan Mbak Ratna melanjutkan jurusan matematika, tapi Mbak Ratna ingin menjadi seorang konseling dan ingin kuliah di jurusan konseling. Coba dipraktekkan ya, kursi kosong itu anggap aja kursi kosong itu ada kakak Mbak Ratna yang sedang duduk ya. Jadi Mbak Ratna mencoba meyakinkan. Coba bisa dimulai. Kak, minta maaf, saya ingin melanjutkan ke jurusan BK. Apakah kakak setuju dengan apa yang saya pilih atau gimana kak? Saya itu pengen masuk di jurusan yang sesuai dengan keinginan saya, supaya itu saya bisa melanjutkan dengan sungguh-sungguh dengan keinginan saya. Semoga saja kakak bisa menyetujui apa yang saya inginkan. Gitu. Ya, yakin seperti itu yang inginkan. Nah, kemudian sekarang Mbak Ratna praktekkan lagi, seolah-olah sekarang kakak Mbak Ratna yang menjawab dari hasil apa yang tadi Mbak Ratna sampaikan. Sekarang coba yang keinginan Mbak Ratna dari jawaban kakak Mbak Ratna itu gimana? Coba Mbak Ratna mempraktekannya, menyampaikan hasil jawaban dari kakak yang tadi. Mbak Ratna meminta izin kalau saya itu ingin melanjutkan di jurusan bimbingan dan konseling, padahal kakak menginginkan matematika dan sudah menjelaskannya dengan rinci. Coba Mbak Ratna bayangkan jawaban dari kakak yang Mbak Ratna inginkan, jawaban dari kakak seperti apa? Jawaban dari kakak saya itu menyetujui dan supaya saya tuh bisa masuk ke jurusan yang sesuai saya. Berarti pede ya Mbak Ratna ya, udah yakin ya kalau misalnya rasa percaya diri itulah nanti yang insya Allah ya, Allah pasti akan memberikan jalan yang terbaik. Nah, setelah tadi kita coba teknik yang kursi kosong seperti itu, yang Mbak Ratna merasa yakin bahwa nanti kakak Mbak Ratna akan menyetujuinya, insya Allah pasti akan diberikan jalan yang terbaik. Jadi Mbak Ratna harus semangat dan pede untuk menyampaikan semuanya baik kepada kakak dan ibu Mbak Ratna. Kemudian nanti berusaha
berusaha dan berdoa ya kepada Allah, semoga keinginan Mbak Ratna itu terkabul. Nah, gimana setelah konseling seperti ini, bagaimana dengan perasaan Mbak Ratna sekarang? Lumayan bisa itu. Sekarang udah merasa tenang ya, Iya. udah bisa tertawa senang ya. Iya. Nanti udah merasa plong ya Mbak Ratna ya. Mungkin ada lainnya yang bisa saya bantu, yang masalah tadi insya Allah nanti pasti ada jalan keluarnya. Mbak Ratna sekarang udah wajahnya udah senang, merasa bahagia. Ada masalah lain? Belum Bu. Cukup ya sampai di sini. Yes, alhamdulillah. Mungkin semoga pertemuan yang ini barusan yang saya paparkan tadi semoga bermanfaat untuk Mbak Ratna. Semoga keinginan dan cita-cita Mbak Ratna untuk menjadi seorang guru BK ataupun konseling terlaksana dan orang tua maupun kakak menyetujuinya. Begitu ya Mbak Ratna ya. Terima kasih Bu. Saya bisa dapat nasihat dari Ibu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah melegakan saya nanti bisa ngomong sama kakak saya Ya. dan ibu saya, dan terima kasih. Ya, sama-sama ya. Semangat ya, tetap semangat ya Mbak Ratna. Semoga kedepannya jadi yang terbaik, lebih baik. Terima kasih. Ya. Pamit ya Bu. Ya, hati-hati ya Mbak Ratna ya. Saya kira cukup sekian video verbatim eksistensial humanistik dengan subjek Ratna. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila masih banyak kekurangan, saya mohon saran dan pendapat dari teman-teman dan ibu dosen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.